Review buku ketiga Pendidikan Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Marcella Adelita Mann, kelas C semester 6. Properti di Rusia pasca Soviet, kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis, banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Mereka lebih memilih alih-alih menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal formal institusi yang mendukung strategi mereka, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Di Indonesia, perusahaan keamanan swasta tidak hanya memenuhi tugas yang lebih biasa untuk menjaga tanah dan bangunan, tetapi juga menawarkan berbagai layanan, termasuk intimidasi bisnis klien saingan. Bahkan di beberapa negara paling berkembang di dunia, perekonomian terbuka perusahaan sangat bergantung pada paksaan swasta. Dan di Rusia pasca Soviet, pada tahun 1990-an mencapai proporsi yang kira-kira 2/5 manajer perusahaan yang disurvei melaporkan secara pribadi menghadapi paksaan atau ancaman bahaya fisik dalam menjalankan bisnis. Selain kekerasan, perusahaan seringkali mengandalkan korupsi untuk mengamankan properti, menawarkan pembayaran informal kepada pejabat negara sebagai gantinya. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini akan bertahan tanpa batas atau berevolusi ke arah formalitas selama bertahun-tahun karena masyarakat secara bertahap berkembang menjadi masyarakat yang modern. Namun di tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan secara dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Bertentangan dengan stereotip yang terus-menerus tentang pelanggaran hukum Rusia kapitalisme, Rusia pasca Soviet adalah salah satu tempat yang tidak terduga. Lebih luas lagi, berdasarkan wawancara mendalam dengan firma, pengacara, dan badan keamanan swasta, juga sebagai survei asli perusahaan dari 8 kota, menyatakan bahwa banyak firma Rusia mengganti penegak mafia dengan pengacara dan menggantikan kekerasan dengan tuntutan hukum yang dimulai pada tahun 1990-an. Bahwa survei perusahaan Rusia dari tahun 1990-an menunjukkan bahwa sekitar 40% responden pernah mengalami insiden kekerasan. Survei yang dilakukan pada tahun 2010 menemukan bahwa kurang dari 5% responden mengalami nasib serupa. Bahkan lebih sedikit responden telah menghadapi pertemuan dengan perlindungan kriminal yang membuat Rusia terkenal pada awal tahun 1990-an. Para ahli terkemuka telah menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan korupsi merusak lembaga hukum formal, sedangkan penggunaan perusahaan, pengadilan, dan penegakan hukum memperkuat efektivitas lembaga formal dan relevansi. Jika ini benar, strategi tegas untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting untuk pembangunan aturan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan apakah perusahaan yang menggunakan strategi ilegal atau legal adalah yang paling penting. Penjelasan yang sangat sederhana akan menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan kekerasan dan korupsi ketika negara lemah dan bergantung pada lembaga hukum formal resolusi ketika kapasitas hukum negara meningkat. Sepanjang periode di mana perusahaan Rusia semakin beralih ke lembaga hukum formal, banyak pengamat bersikeras bahwa pelanggaran hukum di Rusia tetap lazim seperti sebelumnya. Sementara beberapa perusahaan di Rusia secara langsung menghadapi rekan-rekan dekatnya, mulai dari ancaman terhadap hak milik mereka dari pejabat negara tingkat bawah. Aparat penegak hukum seperti sering menangkap pelaku bisnis orang-orang dengan alasan palsu, berusaha membujuk pembayaran tidak resmi atau tidak sah, memperoleh aset pengusaha.
Dengan beberapa perkiraan, sekitar 100.000 pengusaha berada di balik jeruji besi atau telah menghadapi tuntutan pidana. Setelah runtuhnya Uni Soviet, paksaan pribadi mulai dimainkan peran penting dalam strategi keamanan properti perusahaan Rusia. Bisnis orang-orang sering menyelesaikan perselisihan melalui ancaman kekerasan, diberantas pesaing melalui pembunuhan kontrak, dan mengandalkan perlindungan kriminal untuk penegakan kontrak. Penggunaan badan keamanan swasta oleh perusahaan adalah properti penting lainnya strategi keamanan pada tahun 1990-an yang mengandalkan paksaan swasta. Dikelola dengan anggota penegak hukum dan organ keamanan nasional, badan keamanan swasta secara bertahap menggantikan kelompok kriminal dalam menyediakan perlindungan, adjudikasi, dan layanan penegakan hukum. Setelah akhir tahun 1990-an, bagaimanapun permintaan untuk layanan badan keamanan swasta juga berkembang. Pengusaha menjadi sangat bergantung pada badan keamanan untuk jenis layanan keamanan yang sama yang disediakan lembaga tersebut di negara bagian barat. Penyediaan perlindungan fisik untuk bangunan, tanah, dan perusahaan lainnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, ancaman kriminal dan fisik memberi jalan kepada definisi yang lebih luas dari yang mencakup keamanan informasi dan pengumpulan intelijen, pengelola hubungan dengan pejabat pemerintah, dan melindungi pemilik dari kejahatan oleh karyawan. Munculnya paksaan pribadi di dunia Rusia sangat erat kaitan dengan penciptaan properti pribadi. Uni Soviet adalah organisasi sosial ekonomi komando pertama. Dengan pengecualian, milik pribadi semua properti adalah milik negara. Badan Perencanaan Negara Bagian, Gosplan, mengalokasikan sumber daya untuk perusahaan dan menetapkan target keluaran untuk perusahaan direktur. Harga ada untuk tujuan administratif, tetapi tidak ada kaitannya dengan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Sistem mulai stagnan pada akhir tahun 1960-an, tetapi terus terhuyung-huyung, masuk sebagian besar karena cadangan minyak yang besar dan harga minyak yang tinggi. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, Gosplan mendesentralisasikan banyak alokasi keputusan untuk tingkat perusahaan, melonggarkan kendala ekonomi komando, dan totalitarisme Soviet. Privatisasi menciptakan kembali redistribusi kepemilikan properti. Troll yang terjadi di pasar terbuka dalam skala besar, mendadak puluhan ribu toko dan usaha kecil berada di tangan swasta. Pada tahun 1994, mayoritas perusahaan Soviet adalah milik pribadi. Banyak dari perusahaan ini terbukti menjadi target yang berharga untuk kelompok kriminal, dan secara bersamaan sangat membutuhkan perlindungan jasa. Layanan yang perusahaan andalkan pada rakyat perlindungan kriminal terdiri dari terus berkembang, khususnya untuk perusahaan kecil, datang untuk menyediakan penegakan kontrak, penagihan hutang, dan pengumpulan intelijen calon mitra bisnis. Dengan tidak adanya sistem pengadilan yang efektif, mereka mulai memainkan peran adjudikatif. Untuk waktu yang lama atau perselisihan yang kompleks akan beralih ke pemimpin kriminal yang dikenal sebagai penegak dalam apa yang menjadi sistem keadilan bayangan. Ekonomi ASEAN sejak menyebar luas, meskipun perbedaan yang tidak tepat antara perlindungan, kontrol, dan kepemilikan aset perusahaan dalam laporan ini memperumit penilaian validitasnya. Terlepas dari itu, realitas kekerasan yang keras selama periode ini tidak dapat disangkal, termasuk pembunuhan kontrak yang ekstensif dan perang habis-habisan di jalan-jalan kota seperti Moskow dan negara lainnya. Bersama dengan perlindungan kriminal, Badan Keamanan Swasta bermain peran utama dalam keamanan properti di awal tahun 1990-an. Badan Keamanan Swasta dan Layanan Keamanan Internal menawarkan daftar panjang layanan penagihan hutang, perlindungan fisik, pengumpulan data tentang tuntutan hukum, riset pasar, informasi tentang mitra bisnis masa depan, perlindungan merek dagang dan rahasia komersial, dan investigasi karyawan masa depan atau saat ini.
Yang paling menonjol, pemerintah federal ketidakmampuan pemerintah ini untuk menjamin sumber daya yang cukup, memaksa hakim untuk melakukannya, mengandalkan para pemimpin daerah untuk pendanaan dan keuntungan seperti perumahan. Hubungan dengan pejabat lokal ini menciptakan potensi campur tangan politik dalam kasus di mana para pemimpin daerah memegang sebuah saham. Secara keseluruhan, setelah periode singkat kekacauan kelembagaan di awal tahun 1990-an, aspek-aspek tertentu dari kapasitas hukum negara seperti infrastruktur hukum formal mulai relatif cepat. Aspek lain dari kapasitas hukum negara seperti kurangnya sumber daya keuangan dan kelangkaan pejabat negara, pengetahuan tentang ekonomi pasar, dan penghambatan efektivitas. Dalam ekonomi komando Soviet, di mana semua aset produktif dimiliki oleh negara bagian, perpajakan berfungsi sebagai alat untuk alokasi sumber daya di antara perusahaan kantor dan kementerian, bukan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan dari entitas swasta. Akibatnya, setelah runtuhnya Uni Soviet, administrasi perpajakan Rusia terbelakang dan sangat bergantung pada basis pajak sempit yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar yang baru-baru ini diprivatisasi dan badan usaha milik negara yang tersisa. Pada pertengahan tahun 1990-an, pajak di Rusia, perusahaan paling menguntungkan, menyumbangkan sekitar 2/3 dari pendapatan pemerintah federal. Sekian pemaparan materi saya tentang hak properti di Rusia pasca Uni Soviet, kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Terima kasih.